Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Syaifur Rahman dengan NIM 119700146. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah obligasi dan sukuk dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Farudin Muhtarallah MSc. Di mana video ini yaitu akan menjelaskan latihan soal yang terdapat 10 soal di dalamnya. Namun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perhitungan, perumusan ataupun pembulatan, bisa kita belajar bareng-bareng. Kita lanjut ke soal. Soal yang pertama yaitu hitunglah harga wajar dari A. Obligasi tak berbunga dengan nilai pari Rp 500 juta, jatuh tempo dalam 4 tahun, jika investasi mengharapkan yield atau imbal hasil J1-nya sama dengan 12%. Dan yang B, sebuah surat utang negara dengan nilai pari 8 miliar rupiah dengan kupon J1-nya sama dengan 11% dan jatuh tempo dalam 3 tahun yang dapat memberikan yield J2-nya sama dengan 12%. Maka untuk penyelesaiannya, untuk yang soal yang A, di mana diketahui dengan 500 jutanya sebagai F, N-nya 4 tahun dan I-nya atau yield-nya yaitu 12% atau 0,12. Maka ketika pertanyaan ditanyakan harga penawaran yang wajar, maka yang dicari yaitu P. Maka dengan rumus P dengan tanpa adanya bunga yaitu rumusnya F per dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup pangkat N, di mana tadi F-nya 500 juta dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 4 yaitu 317.759.039,2 rupiah. Jadi jika ada penawaran seperti ini, berarti harga saat ini adalah 317.759.039,2 rupiah. Kita lanjut ke soal yang B, di mana F-nya yaitu 8 miliar, N-nya 3 tahun, C-nya sama dengan J1 sama dengan 11% dan I-nya sama dengan J2 sama dengan 12%. Karena kupon diberikan per tahun sedangkan yield per semester, maka dicari terlebih dahulu yield per tahun dengan rumus I sama dengan J1 sama dengan 1 ditambah J2 per 2 pangkat 2 dikurang 1. Dengan tadi J2-nya 0,12 dan N-nya 2 dan pangkat 2, maka menghasilkan I sama dengan 0,1236 atau 12,36%. Sehingga kita dapat mencari P-nya yaitu dengan rumus yang berbeda dikarenakan ada bunganya, yaitu P sama dengan F ditambah dalam kurung C dikurang I dikali F dikali 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N per I. Dengan diketahuinya yang ada di atas sehingga menghasilkan P-nya yaitu 7.740.288.890 rupiah. Kita naik ke soal yang kedua dengan soalnya yaitu sebuah obligasi tak berbunga yang jatuh tempo 4 tahun 6 bulan lagi mempunyai nilai pari Rp 5 miliar. Jika obligasi tersebut ditawarkan pada harga 50, berapa yield J2 yang bisa diperoleh investor? Untuk penyelesaiannya, maka diketahuinya seperti biasa yaitu F-nya 5 miliar, N-nya 4 tahun 6 bulan atau kita masuk ke semester, kalau di semesterin yaitu 9 semester, dan P-nya yaitu 50 atau dalam artian setengah harga pari atau 2,5 miliar rupiah. Maka penyelesaiannya yaitu karena tadi tidak ada bunga, maka rumus P-nya sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N, sehingga dengan diketahuinya yang di atas sehingga menghasilkan I sama dengan 0,08 sama dengan 8%. Kita lanjut ke soal yang ketiga, di mana soalnya yaitu susun schedule amortisasi diskon dengan 2 metode yang ada dari sebuah obligasi bernilai pari Rp 5 miliar dengan kupon J1 sama dengan 12%,
yaitu tempo 5 tahun lagi jika investor mengharapkan yield J2-nya sama dengan 13%. Maka untuk penyelesaiannya diketahui F-nya sama dengan 5 miliar rupiah, C-nya 12% atau 0,12, N-nya 5, J2-nya sama dengan 13% atau 0,13. Maka kita dapat menghitungnya, yaitu yang pertama kita rubah dulu yieldnya kepada tahun, dimana tadi dengan rumus I sama dengan J1 sama dengan 1 ditambah J2 per 2 pangkat 2 dikurangi 1, dengan J2 nya tadi 13% dan menghasilkan I nya sama dengan 13,42% atau 0,1342, sehingga kita bisa mendapatkan harga wajar obligasinya atau P, yaitu dengan rumus F dikali C dikurang I dikali F dikali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N kurung tutup dibagi I, sehingga dengan diketahuinya di atas menghasilkan harga wajar obligasi atau P sama dengan 4.052.810.000 rupiah. Maka kita bisa mendapatkan tabel amortisasi diskon, di mana yang di dalam tabelnya itu ada periode, bunga dibayarkan, bunga efektif, amortisasi diskon, dan nilai buku, di mana nilai buku yang paling atas itu merupakan harga wajar obligasi yang P-nya yaitu 4.752.810.000 rupiah, sehingga dengan nilai P di sini kita bisa mendapatkan amortisasi diskon, di mana dengan rumus nilai buku atau P-nya dikalikan C yaitu 0,12, sehingga menghasilkan 37.827.102 rupiah. Dan untuk bunga yang dibayarkan yaitu rumusnya yaitu F dikali C, yaitu 5 miliar dikali 0,12, sehingga menghasilkan 600 juta rupiah. Sedangkan untuk bunga efektif yaitu penjumlahan antara bunga dibayarkan ditambah amortisasi diskon. Bisa kita lihat pada periode pertama bahwa dengan bunga dibayarkannya 600 juta rupiah dan amortisasi diskonnya 30.827.102 rupiah, maka sehingga bunga efektifnya dijumlahkan yaitu 637.827.102 rupiah, sehingga untuk nilai buku pada periode yang pertama yaitu dijumlahkan dari nilai buku yang pada awalnya pada P-nya ditambahkan amortisasi diskon pada periode pertama, sehingga menghasilkan 4.757.637.102 rupiah. Dan pada periode 2 sampai periode 5 sama pengerjaannya, sehingga menghasilkan pada nilai buku pada periode kelima atau terakhirnya yaitu sesuai dengan F-nya yaitu 5 miliar rupiah. Kita lanjut ke soal yang keempat, dimana soalnya yaitu sebuah obligasi diterbitkan pada 15 Juli 2020 dengan nilai pari 1 miliar rupiah dan akan jatuh tempo tanggal 15 Juli 2030. Jika obligasi tersebut menawarkan kupon J2 sama dengan 10% dan investor mengharapkan yield sebesar 12%, berapakah harga penawaran atau harga bersih dan jumlah yang akan diterima penjual atau harga kotor pada 5 Maret 2023? Dengan penyelesaiannya yang diketahui yaitu tadi seperti biasa ada F sama dengan 1 miliar dan N-nya yaitu kita bisa hitung dari 15 Juli 2020 sampai dengan 15 Juli 2030 yaitu 10 tahun, dan C-nya sama dengan 10% atau 0,1, dan I-nya yaitu seperti biasa kita rubah ke dalam yield tahun yaitu dengan rumus 1 ditambah J2 per 2 kuadrat dikurang 1, sehingga
sehingga menghasilkan 0,1236. Yang ditanyakan yaitu harga. Yang pertama yaitu harga penawaran obligasi total, dan yang B-nya yaitu harga wajar obligasi dengan N-nya itu dari awal, itu dari 15 Juli 2020 sampai dengan 5 Maret 2023, sehingga N-nya itu 2,625 tahun. Kita cari yang A dulu, yaitu dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Apabila ada bunga, yaitu dengan rumus P sama dengan F dikali dalam kurung C dikurang 1 dikali F dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N dibagi I, sehingga dengan diketahuinya di atas menghasilkan harga wajar obligasinya yaitu 868.597.009 rupiah. Jadi untuk harga bersihnya yaitu atau harga penawarannya yaitu 868.597.897.019 rupiah. Kita masuk ke N, mungkin hampir sama dengan rumus yang pada A, namun berbeda di tahunnya saja, dikarenakan yang ditanyakan dari 15 Juli 2020 sampai dengan 5 Maret 2023, itu dengan N-nya yaitu 2,625 tahun dengan rumus yang sama, sehingga menghasilkan yaitu 949.678.460 rupiah. Jadi jumlah yang akan diterima penjual atau harga kotor pada 5 Maret 2023 yaitu 949.678.460 rupiah. Kita masuk ke soal yang kelima, yaitu jika obligasi PT Vulkanik pada soal nomor 9, mungkin pada soal yang nomor sebelumnya, ditawarkan pada hanya 96.956, berapakah harga penawaran obligasi PT Vulkanik yang membuat kedua obligasi sama menariknya? Penyelesaian agar kedua obligasi sama menariknya, maka besar yield keduanya harus sama, yaitu kita hitung kembali yield pada PT Tektonik, yaitu dengan yang diketahuinya seperti biasa, F-nya 100 juta, P-nya yaitu 96.956.000 rupiah, dan C-nya yaitu 0,12%, mungkin itu per anual, dan N-nya sama dengan 4 tahun. Dengan seperti biasa, dengan rumus P sama dengan F ditambah C dikurang I dikali F dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N per I, sehingga menghasilkan I itu 0,1302. Maka kita guna count yield pada PT Tektonik untuk mencari harga penawaran PT Vulkanik dengan rumus sebagai berikut. Maka P dengan rumus yang sama menghasilkan harga penawaran PT Vulkanik yaitu 97.025.530 rupiah. Kita masuk ke soal yang nomor 6, yaitu sebuah obligasi korporat bernilai pari Rp 2 miliar berkupon 15% per anual dan membayar bunga setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Jika pada 11 Juni 2020 obligasi itu ditawarkan pada harga 114,725, maka berapa jumlah yang dibayarkan pembeli? Kita penyelesaiannya diketahui tadi F-nya 2 miliar, C-nya atau kuponnya yaitu 15% per anual atau 7,5% per semester sama dengan 0,675 per semester. Nah, untuk C-nya, C besarnya yaitu dari perkalian antara C kecil dikali F yaitu 7,5% dikali 2 miliar sama dengan 150 juta rupiah, dan PQ-nya yaitu 1
147.250.000 dengan jumlah harinya yaitu dari 1 Maret sampai 1 September yaitu 185 hari, dan jumlah 1 Maret sampai 11 Juni yaitu 103 hari. Maka kita bisa mendapatkan P-nya itu harga yang dibayarkan pembeli, yaitu rumusnya yaitu dari PQ ditambah jumlah hari pada 1 Maret sampai 11 Juni dibagi jumlah hari dikali 1 Maret per 1 September dikali C besarnya tadi, sehingga menghasilkan P-nya yaitu 1.263.763.153,5 rupiah. Kita masuk ke soal yang nomor 7, di mana sebuah obligasi pemerintah bernilai pari Rp 6 miliar dengan kupen J2 nya sekitar 12% dan jatuh tempo dalam 12 tahun. Obligasi itu dapat ditabus setelah 8 tahun pada nilai pari. Berapa harga obligasi menjamin investor memperoleh yield minimum 11%? Maka penyelesaiannya yaitu diketahui dengan seperti biasa, F-nya 6 miliar, C-nya yaitu 12%, dan apabila per semester dibagi 2 sama dengan 6% yaitu 0,06, dan C besarnya seperti tadi yaitu antara C kecil dikali F yaitu 6% dikali 6 miliar sama dengan 360 juta rupiah, dan I-nya masih per tahun yaitu masih tetap dibagi 2 yaitu 11% dibagi 2 yaitu 5,5% atau 0,055, dan N-nya yaitu 12 tahun atau 24 semester. Maka untuk mencari P-nya seperti biasa, kita menggunakan rumus P sama dengan F ditambah C dikurang I dikali F dikali 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N per I dengan diketahuinya di atas, sehingga menghasilkan P yaitu 6.021.600.000 rupiah. Kita masuk ke soal yang nomor 8, yaitu sebuah surat utang negara dengan nilai pari yaitu 9 miliar dengan kupon J2 nya sama dengan 16%, jatuh tempo tanggal 2 Januari 2022. Berapa harga penawaran pada 1 April 2019 jika investor mengharapkan yield surat utang negara tersebut adalah 14%? Hitung juga jumlah yang akan diterima penjual. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui M-nya sama dengan 3 tahun, dikarenakan kita hitung dari 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2022, sehingga menghasilkan N-nya 3 tahun atau 6 semester, dengan F-nya yaitu 9 miliar dan C-nya yaitu 16% per anual atau dibagi 2 yaitu 8% per semester atau 0,08, dan I-nya yaitu 14% per anual kita bagi 2 yaitu 7% per semester atau 0,07, dan untuk jumlah hari dari 1 Januari sampai 1 April yaitu 91 hari, dan dari 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 yaitu 365 hari. Dengan dari soal di atas kita diketahuinya yaitu yang pertama berapa harga penawaran pada 1 April 2019 dan berapa jumlah yang akan diterima penjual. Maka untuk kita hitung harga surat utang negara pada tanggal 1 Januari 2019 dan surat utang negara pada tanggal 1 Juli 2019. Maka kita menghasilkan P0 nya, kita ibaratkan P0 pada surat utang negara pada tanggal 1 Januari, yaitu dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, dengan diketahuinya sama, dan untuk N-nya yaitu 6 semester. Maka kita menghasilkan P0 nya sama dengan 9.428.989.000 rupiah, dan harga surat utang negara pada tanggal 1 Juli 2019
mungkin berbeda, yaitu dengan semesternya dikarenakan dikurangi setengah semester dari 1 Januari sampai 1 Juli sehingga N-nya yaitu 5, sehingga pada perumusannya P1 nya yaitu 9 miliar ditambah 0,08 dikurang 0,07 dikali 9 miliar dikali 1 dikurang 1 tambah 0,07 pangkat min 5 dibagi 0,07 sehingga menghasilkan P1 nya yaitu 9 miliar 369 juta 18.000 rupiah. Maka untuk harga penawaran pada 1 April 2019 atau PEKI yaitu dengan rumus P0 ditambah F yaitu hari dari 1 Januari sampai 1 April dibagi 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 sehingga dengan P0 tadi 9.428.989.000 ditambah 91 dibagi 365 dikali 9.428.999.000 rupiah dikurangi 9.369.018.000 rupiah, maka hasil PEKI-nya yaitu 9.414.037.326,03 rupiah. Jadi harga penawaran pasarnya adalah PEKI dibagi F dikali 100 maka 104,6. Dan untuk jumlah yang akan diterima penjual yaitu dengan rumus PEKI, P sama dengan PEKI ditambah AI, di mana AI nya yaitu rumusnya yaitu F besar dikali C besar atau F kecil dikali C kecil dikali F besar, yaitu 91/365 kali 0,08 dikali 9 miliar sehingga menghasilkan AI nya sama dengan 179.506.849,31 rupiah. Maka kita dapat menghasilkan P yaitu penjumlahan dari PEKI ditambah AI, itu jadi harga yang akan diterima penjual yaitu 9.593.544.175,34 rupiah. Dan untuk soal yang nomor 9 yaitu Mr. Bean ingin membeli sebuah obligasi sebesar 100 juta. Ada dua obligasi yang ditawarkan yaitu obligasi PT Tektonik dan obligasi Vulkanik. Masing-masing bernilai pari Rp 100 juta serta berperingkat sama dan waktu jatuh tempo sama yaitu 4 tahun lagi. Obligasi PT Tektonik membayar kupon J2 sama dengan 12% dan ditawarkan pada harga Rp91.214.000. Sementara itu obligasi PT Vulkanik membayar kupon J2 sama dengan 15% dan ditawarkan pada harga Rp111.040.000. Manakah obligasi yang lebih menarik? Ya, untuk catatannya yaitu cari kedua obligasi tersebut dan pilih yang paling tinggi. Yang pertama kita cari yield pada PT Tektoniknya, yaitu dengan diketahui F-nya 100 juta, P-nya 91.214.000 rupiah dan C-nya 12% per annual atau 6% per semester dan N-nya itu 4 tahun atau 8 semester. Dan ditanyakannya yaitu I dengan rumus P sama dengan F ditambah C dikurang I dikali F dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N dibagi 1 sehingga kita misalkan I-nya 7,5% sehingga menghasilkan 90 P-nya yaitu 91.244.044,7 rupiah. Ternyata P-nya tidak sama dengan 91.214.000 rupiah. Nah, kita misalkan lagi karena kelebihan dari P sesuai P-nya kita naikkan si I-nya yaitu ke 7,6% sehingga dengan rumus yang sama menghasilkan P-nya yaitu 90 juta
664.146,9 rupiah. Maka kita dapat simpulkan bahwa yield PT Tektonik berada di antara 7,5% dan 7,6%. Dengan selanjutnya yaitu kita cari yield PT Vulkanik dengan diketahuinya F-nya 100 juta, P-nya 111 juta 40.000 rupiah dan C-nya 15% per annual atau 7,5% per semester dan N-nya yaitu 4 tahun atau 8 semester. Dengan diketahuinya dan ditanyakannya yaitu I dengan rumus yang sama, kita misalkan I-nya yaitu 6%, dan dengan diketahuinya di atas mendapatkan P-nya yaitu 109.690,7 rupiah. Ternyata kurang dari P atau tidak sama dengan si P yang diketahui, sehingga kita turunkan si I-nya dengan memisalkan I-nya sama dengan 5,5% sehingga menghasilkan P yaitu 112.669.132 dan mendapatkan P-nya itu lebih besar dari P pada yang diketahui, sehingga kita dapat simpulkan bahwa yield PT Vulkanik berada di antara 5,5% dan 6%. Jadi karena tadi kita sudah dikasih note sebelumnya bahwa obligasi yang lebih menarik yaitu dari yieldnya yang paling besar. Jadi obligasi yang lebih menarik adalah obligasi PT Tektonik yang memiliki yield lebih besar yaitu di antara 7,5% dan 7,6%. Kita masuk ke soal yang terakhir nomor 10, yaitu sebuah obligasi Rp 3 miliar dengan kupon J2 nya 15% yaitu tempo 12 tahun lagi, dapat ditebus setelah 4 tahun pada harga 108 dan setelah 8 tahun pada harga 105. Hitung harga obligasi yang menjamin investor mendapatkan yield minimum 16%. Hitung juga yield maksimum yang bisa diperoleh investor. Untuk penyelesaiannya kita diketahui yaitu F-nya 3 miliar, C-nya 15% per annual atau 7,5% per semester, N-nya 12 tahun atau 24 semester, dan ada N penebusan yaitu ada dengan N-nya 4 tahun atau 8% dan 8 tahun atau 16 semester, dan I-nya yaitu 16% per annual atau 8% per semester. Dan untuk P4 nya yaitu harga obligasi pada tahun keempat yaitu 3 miliar 240 juta rupiah, dan P8 nya atau harga obligasi pada tahun ke-8 yaitu 3 miliar 150 juta rupiah. Nah, kita cari terlebih dahulu yaitu apabila obligasi ditebus setelah 4 tahun maka harga wajarnya itu berapa gitu. Kita cari P nya yaitu dengan rumus mungkin ini rumus yang berbeda, akan tetapi ini sama aja seperti rumus-rumus yang sebelumnya, yaitu 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N dikali C dibagi I ditambah F dibagi 1 tambah I pangkat N dengan diketahuinya di atas, sehingga menghasilkan P yaitu 3 miliar 43.464.948 rupiah. Dan kita hitung juga apabila obligasi ditebus setelah 8 tahun maka harga wajarnya itu berapa dengan rumus yang sama, mungkin berbeda dari N-nya saja, sehingga menghasilkan P-nya yaitu 2 miliar 842.068.625 rupiah. Harga pembelian yang menjamin minimum investor 16% per annual adalah yang lebih rendah dari ketiga harga yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada mungkin ini ada kesalahan penulisan, yaitu pada harga 2 miliar 842.068.625 rupiah. Untuk yang kedua yaitu yield maksimum diperoleh apabila obligasi atau dengan harga pembelian tersebut ditebus pada waktu yang lebih pendek atau 4 tahun, sehingga dengan rumus yang sama kita dapat menghasilkan I-nya dengan trial dan error diperoleh I sama dengan 9,18% per semester atau 18,36% per annual. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila
ada kesalahan pengucapan atau perhitungan. Terima kasih, jangan lupa like dan komen. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.